Jelas Lee Min Ho apa Lee Min Ho nih? Korea. Ganteng. Cocok. Nggak tahu ah? Susah sih lo lemot sih. Ih, gimana sih kok punya teman satu dia lemot? Ih. Lo pakai lipstick nggak ada lipstick kayak gue? Oh, alis? Alis? Lipstick. Nih. Bulu mata? Nih. Ih, lu mau cium gua? Cantik gue, gue cantik, gue gak demen malu. Gak boleh cium-cium. Enggak, gue gak demen malu, gue demen sama cowok. Mana ya cowok-cowok yang biasa lewat ya, ya ampun. Ayo datang juga. Siapa? Ayo siapa? Ih, Siapa? Karena bentukannya kayak gini nih. Ini cowok apa cewek? Coba lu. Ganteng bukan cantik. Kamu cowok apa cewek? cewek. Cewek. Lu cewek tapi bewokan lu aneh juga lu. Lu pegang tangan gue deh, pegang tangan gue. Jangan mau corona nggak boleh nggak boleh. Pegang tangan gue. Corona, oke. Tangan gue tinggi sekali. Tapi gak boleh. Aduh, ini ganteng banget sih. Bapak lu siapa? Bentukannya kayak gini bingung gua. Maksud lo? Bapak lu siapa? Persalingan dari mana bapak lu? Nih, lu bewokan, tapi lu cucok. Masalah buat lo? Tunggu. Masalah, men. Masalah. Cowok kayak kita maco tuh. Gua nggak demen malu, tau nggak lo? Budukin lu ya. Bener siapa? Tunggu bentar. Stop. Kamu ganteng banget sih. Ya, aku dari tadi. Temen dulu. Soib. Soib. Bentar, ini siapa sih? Tahu nih buduk bareng gua. Mama, lu pemulung dari mana? Sembarangan lu. Gua kemarin sama dia. Gua adik kakak sama dia. Ini kakak gua. Tunggu, kok ganteng loh. Ya ampun badannya. Ih. Lalu, bapak lu siapa kok bentukannya juga kayak gini? Bolong lagi. Hah? Bapaknya? Lo nggak sopan lo ya? Iya. Tadi gua ngomong nih ya. Ngomong lah. Lu saudara? Iya, itu saudara. Asli. Satu bapak. Satu bapak. Gila. Beda nenek. Taduh gila nih anak dunia ya. Beneran? Asli lu satu mas. Beneran. Gue yakin anak haram deh. Beda 3 menit kira-kira. Haram dari mana lu? Lo ngaca lo. Lihat kulit lo ya buduk ya. Buduk lo ngaca. Nih beda nih mata ganteng. Hah? Lo beneran ini? Orang ini kakak gua. Enggak kalah. Kok pada kesono semua sih? Kan gua jelek ya? Nyadar Ya ampun ganteng banget sih. Ngaca ya. Dah, gua ganteng, gua ganteng. Beneran? Gue sakit banget loh. Tapi lu nanya deh. Lu nyari saudara nanti. Ini adik gue. Haram kali dia. Haram. Atau enggak gini, mak lo bener satu nih ya, bapak lo 4. Cuma kita nggak pernah tahu ya. Bisa jadi ya. Ini haram nih, di dua lomot satu sama nih. Lu tahu gak sih tadi ngomongin apa? Brang. Oh, Tunggu bentar. Berapa? Gue tahu kalian ngomongin apa. Pasti ngomongin gue lagi cantik ini kan. Ya ampun. Sungguh amat bolong. Astaga. Cuma pokoknya cuma gak usah berputing gue karena secara tuh gue tuh udah cantik gitu ya. Tadi ngomongin orang tadi ngomongin bapaknya siapa? Jangan pegang. Ini bapaknya siapa beneran? Gua tanya. Bapaknya siapa? Bapak gue Sutrisno. Suti sama Trisno. Sutrisno bapak gue. Emak gue Sudarwati. Namanya gue Windy. Paham, gua paham. Jelas, jadi lu cewek. Iya, cewek. Cewek cowok. Oh, gua capek ngomong sama dia kan dia ngomong gua lupa astaga. Oh, lu ngomong sama gue? Kagak. Gue cantik. Enggak. Lah. Ih, makasih lo. Lu nggak percaya kalau misalkan gua bapak gua satu? Iya. Udahlah mendingan gini deh, kita samperin ke rumah lu aja deh. Udah sih. Ayo. Lo ke rumah gue, ke rumah lu ya. Iya. Ayo bareng dia nih. Oke, boleh. Jalan ya. Gua jorok kali ya. Mau kemana? Kali ya. Ini orang lama banget dari belakang. Few moments later. Siapkan keluarga bahagia di tengah zaman modern. Sabdanya bagai kenangan jauh harumnya merata. Obat kemo. Shalom para sobat kemo ya, sobat
keluarga modern dimanapun saudara berada. Kembali lagi kita berjumpa di channel YouTube GBI Sinar Budi dan dalam program yang spesial yaitu Obat Kemo. Apa itu Obat Kemo? Obrolan Alkitab seputar atau tentang keluarga modern. Nah, kembali lagi kita di Obat Kemo ini dengan hambanya Bapak Pendeta Dr. Stefano Ambesa yang akan menyampaikan pesan Alkitab untuk para keluarga modern. Nah, tadi kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan drama. Itu cuma drama ya, jangan ditiru. Pada faktanya tidak terjadi sesungguhnya hal tersebut ya. Nah, anak-anak tadi mereka sedang bingung untuk identitasnya. Menanyakan ini anak siapa, ini anak siapa. Mereka sedang bingung. Jadi tidak ketemu identitasnya begitu ya. Bahkan ada yang bilang tadi, oh anaknya si Pak Bram. Apa itu Bram? Beramai-ramai. Nah, kali ini kembali lagi di Obat Kemo. Bapak Pendeta Dr. Stefano Ambesa akan mengulas tentang apa Pak? Temanya Pak? Anak-anak ilahi. Anak-anak ilahi. Oke. Monggo Pak, silahkan Pak. Ya, Shalom Sobat Kemo yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan tentang identitas orang percaya, khususnya untuk anak-anak. Bahwa kalau tadi bertanya siapakah jati diri mereka anak-anak dalam drama yang Sobat Kemo saksikan, maka kita akan melihat sebenarnya menurut Alkitab identitas anak-anak itu anak-anak apa sih, anak-anak siapa sih? Nah, itu yang perlu kita perlu perhatikan. Nah, untuk melandasi akan percakapan kita, obrolan kita ini, kita akan membaca dulu kitab sucinya, yaitu kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Silakan. Saya bacakan ya Pak. Siap. Firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 28, begini firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah semuanya itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Amin. Sobat Kemo yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sangat jelas sekali bahwa Allah itu menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan dirinya. Nah, setelah Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dirinya, perhatikan ayat yang ke-26, ayat yang ke-28 dikatakan di sana, lalu Allah memberkati mereka. Perhatikan, lalu Allah memberkati mereka, katanya beranak cuculah. Berarti dalam konteks ini bahwa anak dan cucu itu adalah berkat dari Tuhan. Dalam tradisi Yahudi, orang yang tidak mempunyai keturunan, atau maaf kata orang yang mandul, seringkali dianggap sebagai orang yang terkena tulah dari Tuhan. Kutuk ya Pak? Kutuk dari Tuhan. Makanya kalau orang beranak itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Hampir mirip-mirip dengan pepatah Jawa. Ya, banyak anak, banyak rezeki. Gitu tapi kan, ya? Kalau banyak anak banyak rezeki itu yang hidupin pakai duit apa Pak? Bingung. Iya. Kan sekarang masa krisis Pak. Itu masalah soal ya. Ya, yang saya tekankan bukan kepada banyaknya, tetapi anak itu rezeki. Ya. Anak itu rezeki, anak itu berkah. Gitu. Tetapi kenyataannya adalah seringkali ketika kita memang diberi oleh Tuhan anak, anaknya jadi nggak tahu identitas. Oh, seperti tadi, ya kan? Bahkan kita pernah banyak tahu, kita tahu bahwa orang-orang Kristen anak-anaknya pun menjadi anak-anak yang tidak tahu identitasnya. Maaf kata, gereja kami ada
ada pelayanan yang dipimpin oleh Pendeta Muda Asmoro tentang pelayanan anak jalanan, ya kan? Tidak sedikit dari anak jalanan itu berasal dari keluarga Kristen. Mereka tidak tahu identitas. Namun nggak jelas juga, Pak. Jelas. Iya, Ya. mamanya satu, bapaknya Bram tadi, Pak. Beramai-ramai. Itu hal yang luar biasa. Yaitu, tetapi yang kita mau tekankan bahwa sebuah keluarga Kristen modern itu harus tahu. Taunya apa? Bagaimana dia diberkati oleh anak-anak. Oke, jangan sampai berkat ini berubah menjadi kutuk. Ya kan? Ketika diberkati Tuhan, ya memang itu diberkati. Tetapi ada tanggung jawab dari orang tua Kristen. Itu harus kita perhatikan baik-baik. Orang tua Kristen itu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Kalau manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anaknya menjadi anak yang serupa dan segambar dengan Allah. Pertanyaannya, apa itu serupa dan segambar dengan Allah? Panjang ceritanya, banyak definisinya. Tapi secara sederhana, maka orang yang serupa dan segambar dengan Allah itu adalah orang yang memiliki tabiat atau memiliki moral setidak-tidaknya seperti Allah. Karena itu hanya manusia yang diciptakan segambar dan serupa Allah bisa membangun hubungan atau relasi yang dekat dengan Allah. Berarti segambar dan serupa dengan Allah ini memiliki moral dan tabiat seperti Allah ya, Pak ya? Allah. Berarti orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk memiliki moral dan tabiat seperti Allah. Itu yang menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, kebanyakan kita beranak ya beranak. Kita yakini waktu beranak kita bersyukur. Yaitu apa? Diberkati Tuhan. Tetapi setelah itu kita biarkan anak kita tanpa didikan yang tepat dan tidak membawa anak itu menjadi tambah serupa segambar dengan Allah. Memang manusia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan berarti sudah tidak punya gambar ataupun tidak serupa dengan Allah lagi. Coba kita lihat Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Saya akan bacakan ya, Pak. Pasal 3, ayat 9. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah, dalam keberdosaan saja manusia tetap dikatakan diciptakan Menurut rupa Allah. menurut rupa Allah atau gambar Allah. Tetapi dosa sudah membuat gambar itu menjadi kabur. Nah, ketika anak yang kita lahirkan atau anak yang dianugerahkan Allah kepada kita, mereka tetap gambar Allah, tetapi keberdosaan itu tetap membuat kabur. Nah, ini tanggung jawab orang tua. Ya, tanggung jawab orang tua adalah mengembalikan atau membuat lebih cerah lagi gambar Allah ada dalam anak. Memang pertama, yang perlu diperhatikan oleh sobat kemo, keluarga modern, adalah membawa anak itu mengalami perjumpaan dengan Kristus. Apa itu mengalami perjumpaan dengan Kristus? Mempercayai Kristus sebagai Tuhan yang menebus dosanya, kemudian oleh karena penebusan, gambar Allah di dalam anak itu akan menjadi lebih cerah. Citra dirinya, jati dirinya dikembalikan lagi ya, Pak ya. Bahwa dia adalah anak-anak ilahi yang mempunyai tabiat dan mempunyai apa tadi? Moral seperti Allah dan mampu membangun hubungan dengan Allah. Kalau anak-anak yang tadi kan kelihatannya dia nggak tahu jati dirinya. Ya. Saya takutnya hubungannya dengan Allah juga tidak jelas. Bisa jadi karena orang tuanya nggak mengajarkan. Nggak mengajarkan. Hanya dapat berkat tapi tidak bisa memelihara, membesarkan dan mendidik anak supaya tetap menjadi serupa dengan gambar Allah. Oke? Maka mendidiknya pertama-tama adalah memperjumpakan, membuat
anak itu berjumpa dengan Allah dan bisa membangun hubungan yang intim dengan Allah dari sejak kecil. Kalau dalam keluarga tidak ada didikan yang membawa anak-anak itu berjumpa dengan Kristus, saya takut gambar Allahnya lama-lama tambah kabur lagi. Nah, ini menjadi tugas tanggung jawab. Nggak gampang mendidik anak itu. Beranak mungkin susah. Artinya mungkin perlu biaya, melahirkannya adalah mempertaruhkan nyawanya, ibunya, dan lain sebagainya. Pak Yada punya pengalaman, saya punya pengalaman, permisa Sobat Kemo juga punya pengalaman ketika istri melahirkan bertaruh nyawa. Tetapi melahirkan itu berat. Sekali lagi, tetapi lebih berat membesarkan supaya menjadi anak-anak ilahi serupa dan segambar dengan Allah, memperjumpakan dengan Kristus. Tapi memperjumpakan pada Kristus dengan Kristus itu langkah yang pertama. Itu baru langkah pertama, Pak ya? Langkah pertama. Ada lagi yang kedua, Pak? Ada, harus mendidiknya terus-menerus dengan nasihat dan ajaran Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah orang tuanya hidup dalam nasihat dan ajaran Tuhan atau tidak? Nah, itu dia, Pak. Nah, seringkali kan begini nih, Pak. Sebelum Bapak menyampaikan untuk mendidik ini, Pak, kan ada anak-anak juga yang kenal Tuhan tanpa orang tuanya yang memberitahu atau mengajari. Nah, itu bagaimana tuh, Pak? Ya, itu satu anugerah juga bagi anak itu. Ketika sudah dia kehilangan jati dirinya karena tidak ada perhatian, pendidikan, dia berjumpa dengan Tuhan. Itu kita puji Tuhan, itu anugerah. Tetapi akan menjadi kurang juga kalau tidak ada mungkin orang lain, taruhlah gereja yang peduli, ya kan? Tapi yang lebih penting lagi adalah harusnya orang tua. Tuh, gereja memang punya tugas itu, tapi tanggung jawab mendidik anak itu kebanyakan sepenuhnya harus tanggung jawab orang tua. Bukan gereja harus mendidik, tapi gereja hanya mungkin 2 jam, 3 jam, atau berapa jam. Hidup sehari-hari dengan orang tua. Orang tua harus hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tanpa itu, waduh. Nah, banyak orang tua juga tidak mencerminkan hidup yang sesuai dengan nasihat ajaran Tuhan. Ke gereja aja males-malesan. Bukan karena pada masa pandemi begini, bukan dari dulu memang males-malesan, tidak mencerminkan kehidupan doa keluarganya jarang-jarang. Malah enggak sama sekali. Pembacaan firman Tuhan jarang-jarang. Ketika jarang-jarang, bahkan nggak pernah. Iya. Kemudian apalagi ketika ambil keputusan dalam kehidupan tidak mencerminkan bahwa dia melaksanakan apa yang firman Tuhan katakan. Ini yang penting sekali. Itulah yang menciptakan anak-anak menjadi anak-anak ilahi. Ini yang kurang dari sahabat kita. Terlalu banyak sekali urusan apa di luar, urusan cari nafkah, urusan mungkin membuat anak itu sukses menjadi seorang yang berhasil sesuai dengan cita-citanya sangat diperjuangkan. Tetapi untuk membuat gambar Allah bersinar dalam diri anak itu seringkali anak dirikan kurang diberi waktu. Demikianlah itu yang dimaksud dengan istilah yang anak-anak ilahi. Berarti anak-anak ilahi itu anak-anak harus dididik seperti serupa dan segambar dengan Allah, memiliki moral dan tabiat Allah, dan yang kedua harus dididik sesuai dengan firman Tuhan, Pak ya. Berarti pendidikan iman ya, Pak ya. Iya. Nah, ini Pak, ada pertanyaan nih, Pak. Mungkin Bapak bisa bantu menyampaikan dan menjelaskan kepada Sobat Kemo. Misalnya, tadi kan ada yang dibilang anak Bram itu kan anak nggak jelas, Pak. Mohon maaf nih kan, seringkali kan muncul istilah anak haram. Nah ini kalau saya sih nggak setuju, Pak, dengan istilah anak haram. Yang haram bukan anaknya, Pak, tapi kelakuan bapak mamanya, kan begitu ya, Pak ya. Nah, ini menurut Bapak bagaimana nih, Pak, ketika maaf ini kalau ada anak yang lahir di luar pernikahan, apalagi pernikahan Kristen, dan tentunya orang tuanya juga enggak segambar dan serupa dengan Allah, lalu kemudian ini harus kita selamatkan, bagaimana nih, Pak? Ya, anak haram itu harus diberi definisi ulang, ya, bukan anaknya yang haram, tetapi
anak yang dihasilkan dari hubungan yang haram. Itu yang harus kita Iya. kembali definisikan kan. Nah, bagaimana dengan anak itu? Ya anak itu pada mulanya tetap dia serupa dengan sahabat Allah. Tetapi karena tidak mempunyai didikan, karena tidak punya teladan, bahkan figur dari orang tua pun nggak jelas, itu memang menjadi sangat kacau. Kita bisa menyaksikan anak-anak seperti itu kebanyakan adalah orang yang tidak bisa mengerti identitasnya. Nah, ini adalah misi gereja memang. Oke, misi gereja untuk apa? Menjangkau semua, termasuk quote and quote, yaitu anak haram tadi. Itu misi gereja untuk mempertemukan anak-anak itu dengan Tuhan. Terima kasih Pak, ini sangat jelas sekali. Bapak Ibu, Sobat Kemo yang dikasih Tuhan, saya mau highlight apa yang disampaikan oleh Pak Stef tadi tentang anak-anak ilahi. Yang pertama, untuk menjadi anak-anak ilahi itu harus segambar dan serupa dengan Allah, yaitu memiliki tabiat dan moral ilahi atau moral Allah. Dan yang kedua, tugas orang tua yaitu memberikan pendidikan iman, pendidikan ajaran kebenaran firman Tuhan kepada anak-anaknya. Nah, mungkin Pak Stef boleh kasih closing statement kepada Sobat Kemo yang ada di manapun berada ini. Ya, membuatnya sebuah quote begini, anak itu berkat, tetapi akan menjadi kutuk ketika tidak dididik dengan nilai-nilai ilahi, nilai-nilai moral, kesabaran kita dengan Tuhan. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak. Anak adalah berkat, bisa menjadi kutuk ketika tidak dididik dengan kebenaran ilahi. Wah, luar biasa nih Pak. Terima kasih banyak Pak Stef, boleh memberkati para sobat keluarga modern atau Sobat Kemo dimanapun berada melalui program Obat Kemo, obrolan seputar Alkitab tentang keluarga modern. Bapak Ibu silahkan subscribe ya, yang belum subscribe tolong di subscribe, merahkan ini, padamkan merahnya, lalu kemudian like, lalu kemudian komen, dan silahkan share ya. Jika Bapak Ibu diberkati silahkan share, subscribe, like, itu nggak perlu biaya, murah banget pokoknya ya. Silahkan, semoga siaran ini, program Obat Kemo ini bisa menjadi berkat bagi keluarga modern dimanapun berada. Terima kasih Pak Stef atas Obat Kemonya ya. Tuhan juga memberkati Bapak, memberikan Bapak kasih dan kekuatan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terus memberkati kita. Sampai ketemu di Obat Kemo selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.